Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, malam ini izinkan kami membawa hati dan jiwamu menyelami kisah yang penuh getaran iman. Tentang seorang lelaki agung yang tangisannya di malam hari mengguncang langit, meski dunia takut menyebut namanya di siang hari. Inilah kisah Umar bin Khattab dan tangisan di malam hari. Umar bin Khattab dulu dikenal sebagai lelaki keras, tegas, dan tidak mengenal takut. Di masa jahiliyah, ia dikenal sebagai pembela fanatik Quraisy. Suatu hari, ia memegang pedang, berniat membunuh Muhammad, lelaki yang dianggap memecah belah kaumnya. Tapi Allah membalikan hati Umar di hari itu juga. Ketika ia mendengar lantunan ayat suci dari rumah adiknya, Fatimah, hatinya luluh. Suara ayat itu menusuk dinding keras yang telah lama menutup hatinya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Mata Umar basah, tangannya gemetar, pedangnya jatuh, dan sejak hari itu, Umar tak lagi sama. Setelah masuk Islam, Umar menjadi perisai bagi umat. Ia berani syalat di depan Ka'bah. Ia berdiri tegak ketika banyak yang sembunyi. Tapi di malam hari, ia berubah. Saat semua Madinah tertidur lelap, Umar bangkit. Ia berjalan sendiri dari lorong ke lorong, memeriksa suara tangis anak-anak, rintihan lapar, atau rumah-rumah yang terlalu senyap. Tangannya membawa kantong gandum, tubuhnya memikul beban, bukan hanya makanan, tapi juga tanggung jawab akhirat. Setiap malam Umar syalat sendiri. Sujudnya lama. Doanya panjang. Ya Allah, jangan engkau hukum Umar jika ia tak mampu memimpin dengan sempurna. Sepi dan tangisan di balik pintu. Sahabatnya pernah mendengar suara lirih dari balik pintu rumah Umar. Duhai diriku, takutlah kepada Allah, jangan sampai Umar dibakar di neraka. Tangis itu bukan pura-pura, ia bukan menangisi dunia. Ia menangisi diri, takut amalnya tak cukup, takut hisapnya berat, takut Allah berpaling darinya. Malam-malam Umar adalah malam-malam perhitungan batin. Dan ia selalu merasa dirinya belum layak. Padahal Rasul sendiri pernah bersabda, jika ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Suatu malam, Umar mendengar tangis anak kecil. Ia menghampiri. Seorang ibu sedang memasak batu, pura-pura mengolah makanan agar anaknya bisa tertidur karena lapar. Umar menggigil. Tanpa berkata banyak, ia kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri gandum dan minyak. Budaknya berkata, biarkan aku yang membawa ini, wahai Amirul Mukminin. Tapi Umar menatapnya dan berkata, apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti? Ia memikul sendiri beban dunia, karena takut tak bisa menjawab di akhirat. Umar pernah berkata dengan mata berkaca, jika kelak semua manusia masuk surga, kecuali satu orang, aku takut akulah orang itu. Itu bukan karena kurang iman, tapi karena ketulusannya luar biasa. Ia tak pernah merasa puas dengan amalnya. Bahkan ketika menjadi khalifah, ia tidur di atas tanah menjadikan lengannya bantal. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, cukuplah aku tidur nyaman di dunia. Aku ingin lebih bersiap untuk tidur panjang di kubur nanti. Umar pernah berdoa, ya Allah, karuniakan aku mati syahid dan wafatkan aku di kota nabimu. Orang-orang heran, bagaimana mungkin bisa syahid di kota suci yang damai? Tapi doa itu terkabul. Di suatu subuh yang tenang, saat Umar memimpin syalat, seorang majusi menikamnya dari belakang. Darah muncrat dari tubuh sang pemimpin. Ia tidak mengerang. Ia hanya berkata, apakah manusia sudah syalat? Itulah Umar. Bahkan saat sekarat yang ia pikirkan adalah, apakah umat ini masih menjaga hubungannya dengan Allah? Sebelum wafat, Umar hanya punya satu permintaan. Kuburkan aku di samping Rasulullah. Ia tahu tempat itu sangat mulia, tapi ia tidak ingin mengambil tanpa izin. Maka ia meminta kepada Aisyah, putri Abu Bakar yang telah mewakafkan tempat itu untuk dirinya. Dan Aisyah berkata, hari ini aku memilih Umar daripada diriku sendiri. Dan kini, Umar bin Khattab berbaring di samping dua orang yang paling ia cintai, Rasulullah dan Abu Bakar. Di satu tempat yang sempit, tapi lebih luas dari dunia. Sahabatku, kita hidup di zaman yang nyaman, tapi sering lupa menangis kepada Allah. Umar, lelaki yang dijamin surga, tetap takut kepada neraka. Umar yang syalatnya khusyuk, tetap merasa amalnya belum cukup. Umar, sang pemimpin dunia, tetap bangun malam hanya untuk menangis di hadapan Tuhannya. Jika Umar menangis, mengapa kita tidak? Semoga kisah ini mengetuk hatimu dan membangunkan jiwamu.